نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. إخواني wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita mempelajari kitab atau risalah al-wasiyah al-waladiyah, nasihat orang tua kepada putranya. Nasihat Al-Imamul Hafidh Abul Walid Al-Baji kepada putra-putranya. Beliau mengatakan, wa iyyakuma wal qadha'a bin nujub. Hindari oleh kalian berdua menetapkan sesuatu karena dengan patokan bintang gemintang. Wattakahun, dan hindari jauhi perdukunan. Fa inna dzalika liman saddaqahu mukhrijun aniddin. Karena barang siapa yang membenarkannya bisa sampai mengeluarkan seseorang dari agama. Wa mudkhilun lahu fi jumlatil marikin, dan akan memasukkan dia dalam kelompok orang-orang yang murtad. Wa amma ta'dilul kawakib wa tamyizu ashasiha. Adapun mempelajari pergerakan bintang gemintang dan menyeleksi, membedakan masing-masingnya. Wa ma'rifatu awqati tulu'iha, dan mengetahui waktu terbitnya bintang-bintang itu. Wa ghurubiha, dan tenggelamnya. Wa ta'yin manaziliha wa burujiha, dan menetapkan posisinya dan gugusnya. Wa awqati nuzuli syamsi wal qamar biha, dan menetapkan waktu matahari dan rembulan dengan bintang tersebut. Wa tertib darajatiha, dan ukuran derajatnya. Lilihtida'i biha, untuk mengambil petunjuk dari dia. Wa ta'arrufis sa'at wa awqatis salawati bidzilal, dan untuk mengetahui jam, waktu, serta waktu-waktu salat dengan itu. Fa innahu hasanun yudraku dzalika kulluhu bi tariqil hisab. Itu adalah amal yang baik yang itu bisa diketahui dengan ilmu hisab, ilmu astronomi. Ma'lumun wa wajhum minas sawabi mafhum. Itu semua diketahui dan difahami kebenarannya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wa huwal ladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian bintang gemintang untuk kalian mengambil petunjuk arah di kegelapan daratan dan lautan. Wa qala azza min qail, yakni Allah juga berfirman, huwal ladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura. Dialah Allah yang menjadikan matahari bercahaya, bersinar, wal qamara nura, dan bintang atau dan bulan bercahaya,
wa qaddarahu manazila, dan Allah menetapkan manzilahnya, posisinya, lita'lamu 'adadas sinina wal hisab, agar kalian ketahui jumlah tahun dan hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq, Allah tidaklah menciptakan itu semua kecuali dengan kebenaran. Yufassilul ayati liqaumi ya'lamun, Allah menerangkan ayat-ayatnya bagi orang-orang yang mau mengetahui. Ilmu perbintangan para ikhwafiddin azanillahu wa iyyakum yang sedang dibahas oleh Al-Imamul Baji adalah ilmu yang mempelajari posisi pergerakan bintang gemintang, matahari, rembulan, bintang, dan benda-benda langit yang lainnya. Ilmu ini ada dua jenis. Ilmu nujum, ilmu perbintangan, itu ada dua jenis. Diistilahkan oleh para ulama ilmu ta'thir dan ilmu at-tasyir. Yani bukan taysir ya, tasyir. Yani ilmu at-ta'thir dan ilmu at-tasyir. Apa itu ilmu at-ta'thir? Diambil dari kata-kata ta'thir, pengaruh. Yang kedua tasyir, pergerakan. Ta'thir, ini itu adalah meyakini ilmu yang digunakan untuk menetapkan bahwa pergerakan bintang gemintang itu punya asar, punya pengaruh kepada kejadian-kejadian alam semesta. Pada kejadian-kejadian alam semesta. Itu namanya ilmu at-ta'thir. Ilmu ini, para ikhwatiddin azanillahu wa iyyakum, gambarannya itu adalah kayak ilmu zodiak. Zodiaknya Yunani. Jadi yang lahir dari tanggal ini sampai tanggal ini, maka zodiaknya, gugus bintangnya apa. Jadi akan nasibnya begini dan begitu dan lain-lain. Ilmu bahwa kejadian pada pergerakan bintang gemintang itu berpengaruh kepada kejadian-kejadian yang ada di alam semesta ini. Contoh, kalau muncul sebuah bintang, kemudian orang mengatakan, waduh, bintang itu muncul, sebentar lagi akan terjadi malapetaka besar di negeri ini, misalkan begitu. Itu namanya ilmu at-ta'thir, karena dia meyakini bintang itu tatkala muncul akan berpengaruh akan adanya kejadian-kejadian tertentu di alam semesta ini. Ilmu ta'thir ini hukumnya ada dua. Yang pertama, jika diyakini bintang itu memiliki kekuatan dengan sendirinya terhadap kejadian-kejadian alam semesta, maka ini syirik akbar, bahkan masuk dalam kawasan syirik rububiyah. Kalau orang itu meyakini bahwa bintang gemintang tertentu itu berpengaruh dengan sendirinya, bintang itulah yang menjadikan pengaruh yang ada di muka bumi, maka ilmu itu pelakunya yang meyakininya musyrik, syirkan akbar. Dan itu adalah keyakinan orang-orang terdahulu, keyakinan kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, keyakinan orang-orang sabi'in, dan keyakinan kaum-kaum yang lain yang mereka memang menyembah bintang karena mengakui bintang gemintang itu memiliki kekuatan tertentu terhadap alam semesta. Kalau di zaman sekarang kayak agama orang-orang yang menyembah matahari atau menyembah bintang-bintang tertentu atau yang lainnya. Itu yang pertama. Ini yang pertama. Dan kelompok yang pertama ini saya yakin tidak ada di kalangan orang-orang yang mengaku muslim. Adapun yang kedua, yaitu orang-orang yang meyakini
bahwa bintang gemintang itu merupakan sebab terjadinya kejadian-kejadian alam semesta. Sebabnya bintang itu atas kehendak Allah. Jadi kalau yang pertama meyakini pelakunya bintang itu sendiri, sehingga akhirnya mereka menyembah bintang, mereka menyembah bulan, mereka menyembah matahari. Ini kufur, jelas sekali yang ini. Yang kedua, mereka meyakini segala sesuatu yang ada di alam maya pada ini terjadi atas kehendak dan perbuatan Allah. Tapi jalarane, sebabnya adalah munculnya bintang-bintang tersebut. Munculnya bintang-bintang tersebut. Ini haram dan syirik, tapi tidak sampai syirik besar. Syirik kalau tidak sampai syirik besar berarti syirik kecil. Berarti syirik kecil. Kenapa kita katakan syirik kecil? Karena masih meyakini kalau pelakunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dikait-kaitkan dengan satu sebab yang Allah tidak menjadikan itu sebagai sebab. Dalam kajian-kajian ilmu tauhid, kalau kita membahas tentang sebab musabbab, kalau kita membahas tentang sebab musabbab, maka kita akan mendapati sebab itu ada dua. Sebab itu ada dua. Yang pertama sebab kauni qadari. Yang kedua sebab syar'i, sababun kauni qadari wa sababun syar'i. Sebab syar'i itu adalah Allah menetapkan sesuatu dan sebabnya adalah sesuatu yang Allah tetapkan. Contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kesembuhan orang yang sakit lewat ruqyah. Sebabnya itu di ruqyah. Ruqyah itu sesuatu yang diperintahkan oleh syariat, maka namanya sababun syar'i. Sababun syar'i. Yang kedua, sebab kauni qadari. Sebab kauni qadari itu tidak ada dalil secara khusus, tapi bisa dipelajari lewat ilmu-ilmu duniawi. Kalau dalam dunia kesehatan ya ilmu medis, kalau dalam dunia bangunan ya ilmu insinyur, arsitek, kalau dalam dunia yang lain maka ilmu-ilmu yang lain. Dan itu sangat masuk akal, ada wujudnya, ada penjabarannya, dan tidak bertentangan dengan syariat. Dua sebab ini boleh dan sah. Dua sebab ini boleh dan sah kalau meyakini pelakunya adalah Allah, itu hanya sebab. Boleh bagi seorang hamba untuk mengatakan, sakit perut ini kemarin alhamdulillah setelah diobati dengan obat A menjadi sembuh. Ini bukan syirik dan bukan apa-apa, itu sah-sah saja. Kenapa? Dia meyakini penyembuhnya adalah Allah. Apa buktinya? Dia mengatakan alhamdulillah. Adapun dia menyebutkan sebab itu namanya sebab syar'i, sebab kauni qadari. Beda dengan kalau dia mengatakan alhamdulillah setelah diminumi madu maka penyakit fulan ini sembuh dari sakit perutnya. Ini sebabnya syar'i, karena sakit perut bisa sembuh karena madu, itu adalah atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, kalau mengkaitkan satu kejadian dengan sebab tertentu yang tidak syar'i, tidak qadari, ini jatuhnya ke syirik kecil jika dia meyakini pelakunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semacam kalau ada orang mengatakan punya akik, kemudian dia tabrakan tapi nggak mati, dia tabrakan tapi nggak mati, gitu ya. Kemudian dia mengatakan, Masya Allah, alhamdulillah, karena aku membawa akik ini maka aku sembuh. Syar'i tidak, kauni qadari nggak bisa dijabarkan, maka ini namanya syirik kecil. Lah, ilmu ta'tsir yang kedua haram, syirik kecil kalau dia meyakini pelaku kejadian itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dikaitkan dengan bintang-bintang tertentu. Semacam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi pada waktu beliau pagi hari bangun,
kemudian melihat ada bekas guyuran hujan, kemudian beliau mengatakan asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bil kawakib. Yani wa asbaha min ibadi, yani mu'minun bil kawakib wa kafirun bi. Allah Subhanahu wa taala firman, pagi ini ada orang yang mukmin kepadaku, kufur kepada bintang. Tapi juga ada yang mukmin kepada bintang, kufur dengan diriku. Faman qala, yani mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi faqad amana bi wa kafara bil kawakib. Barang siapa yang dia mengatakan hujan semalam itu atas kemuliaan dan rahmat dari Allah, maka dia telah beriman kepadaku, kufur kepada bintang gemintang. Wa man qala mutirna binau'i kadza wa kadza. Adapun yang mengatakan semalam turun hujan karena barusan kemarin muncul bintang ini, bintang itu, maka dia telah kufur kepadaku, kata Allah, dan beriman kepada bintang gemintang tersebut. Baik. Adapun ilmu perbintangan yang kedua namanya ilmu at-tasyir, ilmu pergerakan benda-benda langit. Ilmu pergerakan benda-benda langit. Dalam artian ilmu ini diawali dengan mencermati. Iya ya, matahari itu kok kadang-kadang di timur utara, kadang-kadang di timur tengah, kadang-kadang di timur selatan. Lah, bintang ini itu nek pas bulan-bulan ini kok keluar, pas bulan-bulan ini nggak keluar. Diteliti, akhirnya dijadikan sebagai satu patokan. Oh, kalau matahari di sebelah selatan berarti musim panas, mesti panas. Kalau matahari di sebelah utara berarti musim dingin. Kalau bulan itu muncul biasanya sebentar lagi hujan. Akhirnya dibuat ilmu, namanya ilmu perbintangan, namanya ilmu perbintangan. Akhirnya dihitung pergerakan matahari dari sampai terbit itu berapa jam, kemudian waktu zuhur, kalau bulan ini itu jam berapa, waktu asar kalau bulan ini jam berapa. Muncul satu ilmu namanya ilmu astronomi. Ilmu ini boleh dalam mazhab jumhur, ilmu ini boleh dalam mazhab jumhur, dan itu yang rajih karena ilmu ini mempelajari sesuatu yang nyata. Kalau dalam istilah orang Jawa itu berawal dari nipeni, berawal dari mencermati, akhirnya ketemu. Kayak kita mengatakan udara pengap, tapi mendung tapi kok udara pengap, nas itu. Kita akan mengatakan sebentar lagi turun hujan. Dari mana kita tahu? Ya memang begitu kebiasaan Allah, sunnatullah berjalan di muka bumi semacam itu. Kalau udara pengap, panas, tapi mendung, sebentar lagi akan hujan. Memang begitu kodrat Allah di muka bumi. Dan ilmu itu kemudian dijadikan sebagai acuan. Kalau di bulan Desember ini akan curah hujannya deras sampai bulan Februari, masuk bulan Maret sudah mulai mereda. Misalkan begitu, ilmu itu namanya ilmu at-tasyir, dan ilmu itu boleh. Dan itu yang dikatakan oleh Imam Abdul Walid Al-Baji kepada putranya, anakku, hati-hati ya, kamu jangan mempelajari ilmu astronomi, ilmu nujum yang taksir. Tapi kalau ilmu nujumnya itu tasyir, ta'dilul kawakib wa tamyiz ashasiha, yang dalam istilah para ulama belakangan dinamakan dengan ilmu tasyir, maka boleh-boleh aja dan ilmu itu bermanfaat. Baik, beliau melanjutkan. Wa ammal qismu tsani, adapun bagian yang kedua, mimma yajibu an takuna alaihi wa tatamassaka bihi, bagian yang kedua yang wajib kalian pegang teguh. Karena nasihat ini sebagaimana dikatakan oleh beliau di awal kitab, ada dua sisi. Yang pertama berkaitan antara seorang hamba dengan Tuhannya, masalah syariat, perintah sholat, zakat, puasa, larangan ini, larangan itu, macam-macam. Yang kedua yang berkaitan dengan muamalah terhadap sesama, muamalah terhadap ini sesama. Bagaimana
bersikap kepada saudaranya, kepada tetangganya, kepada kerabatnya, kepada temannya dan yang lain-lain. Itu bagian yang kedua dari kitab ini. Beliau mengatakan fa an yaltazima kullu wahidin minkum li akhihi al-ikhlas. Hendaknya masing-masing dari kalian berdua hendaknya menginginkan untuk saudaranya, bersikap pada saudaranya dengan penuh keikhlasan. Wal bir, dan berbuat baik. Wal ikram, memuliakan. Wal mura'ah fis sirri wal alaniyah, mencermati dirinya baik tatkala sepi maupun terang maupun di tengah halayak ramai. Wal muraqabah fil maghibi wal musyahadah, dan selalu merasa diawasi oleh Allah baik tatkala sendirian maupun tatkala disaksikan oleh orang. Para hadirin sekalian, kaidah muamalah itu adalah ikhlas, bir dan ikram. Yani kaidah muamalah dengan siapapun disebutkan oleh beliau ikhlas, bahwa kita berbuat kepada orang lain tanpa pamrih. Orang yang ikhlas itu nyaman dalam hidup. Dia berbuat baik hanya menginginkan pahala dari Allah. Dapat balasan dunia, alhamdulillah. Enggak dapat balasan dunia, alhamdulillah. Karena dia tidak menginginkan dunianya. Tujuan aslinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang harus kita pegang para ikhwah. Satu yang harus kita pegang, bahwa amal perbuatan kita apapun itu terhadap siapapun, sebenarnya kita itu sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah sering saya ulang-ulang. Kita berbuat apapun dengan siapapun, sampai pun dengan binatang, sampai pun dengan orang-orang yang lemah, itu sebenarnya kita tidak bermuamalah dengan orang itu saja, tapi kita sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dalam banyak hadis itu yang disebutkan kepada kita oleh Rasulullah SAW, baik dalam kebaikan maupun dalam keburukan. Apapun orang itu kalau berbuat baik, sebenarnya dia berbuat baik kepada Allah dan Allah akan membalasnya. Kalau dia berbuat jelek, maka kejelekan itu Allah akan membalasnya dengan kejelekan juga. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, sebenarnya kalian berbuat baik untuk diri kalian. Dan apabila kalian berbuat jelek, maka sebenarnya kejelekan itu untuk diri kalian sendiri. Perhatikan misalkan dalam kebaikan, Rasulullah SAW bersabda, innallaha wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menolong hambanya kalau hamba itu menolong saudaranya. Maknanya kalau ada orang menolong orang lain, membantu orang lain, jangan pernah berharap orang itu akan balik membantu, karena belum tentu dia akan membantu. Tapi yakinlah dengan jalaran itu Allah akan membantu kita. Allah akan membantu kita. Tatkala misalkan kita di tengah jalan, kita mendapati ada orang yang butuh pertolongan. Kita nggak kenal dia dan dia nggak kenal kita, dan insya Allah kita nggak akan ketemu dengan dia lagi selama-lamanya. Mungkin kita lewat berangkat misalkan ke Jawa Tengah, di tengah jalan ada orang butuh pertolongan. Toh insya Allah kita nggak lewat jalan itu, anggap lewat jalan itu lagi, mungkin juga nggak akan ketemu dengan dia. Kalau kita berpikir itu adalah untung dan rugi, kalau yang kita buat berpikir itu adalah berbuat sesuatu untuk dapat balasan langsung, kita tidak akan pernah mau menolong orang itu. Karena apa yang akan kita dapatkan dari dia? Tapi kalau kita berpikir wallahu fi aunil abd, Allah akan menolong hamba. Jika hamba itu menolong saudaranya, maka kita akan menolongnya karena perbuatan kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebalikannya pun demikian. Rasulullah SAW bersabda, man dharra dharrahullah. Barang siapa menyusahkan orang lain, maka Allah akan menjadikan hidupnya susah. Orang yang menyusahkan orang lain, bisa jadi orang yang disusahkan itu gak bisa balas. Orang kaya raya, yani berkuasa,
tatkala dia menyusahkan orang lain, bisa jadi orang itu lemah, nggak punya daya, nggak bisa balas. Tapi sadari di atasnya dia ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di atasnya dia ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu berbuat apa saja kepada orang yang zalim tersebut. Man dharra dharrahullah. Aplikasi dari kaidah ini sangat digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis kucing. Hadis anjing nih, bukan hadis kucing. Hadis tentang anjing. Hadis masyhur dalam Sahihain. Tatkala Rasulullah SAW mengatakan ada seorang laki-laki dari Bani Israel, dalam sebagian riwayat ada seorang wanita dari Bani Israel. Wanita itu baghi, pelacur, pezina. Suatu ketika dia berjalan di tengah padang pasir, haus nggak ketulungan, haus gitu ya. Akhirnya dia mendapatkan sumur, bukan mendapatkan telaga, mendapatkan sumur. Dia nggak ada timba untuk ditimba air itu. Akhirnya dia masuk ke dalam sumur. Dan minum dari air yang ada di sumur itu. Kemudian dia keluar. Berpegangan dengan kedua tangannya di dinding sumur. Kemudian dia keluar. Begitu dia keluar, dia melihat ada seekor anjing yalhath ya'kulus thara, yani yang melet, yang memakan pasir untuk mencari air. Dia berpikir, anjing ini kehausan kayak saya tadi kehausan. Akhirnya pun dia turun. Yani kasih sayangnya ingin menolong si anjing, padahal dia sadarnya anjing itu nggak bisa balas. Dia turun. Pada waktu dia turun, apa yang dia lakukan? Nggak ada timba. Akhirnya dia ngelepas sepatu zaman dulu, khuf yang nggak bisa tembus air itu, nyebut lah kalau zaman kita sekarang. Diambil air, apa yang dilakukan? Kalau dipegang dengan tangan kanan, tangan kiri berpegangan pada dinding, dia nggak bisa naik. Dipegang dengan tangan kiri, tangan kanan berpegangan pada dinding, dia nggak bisa naik. Karena kalau mau naik harus dua tangan berpegangan. Akhirnya tidak ada jalan kecuali sepatu itu yang ada airnya digigit dengan mulutnya. Kemudian kedua tangannya berpegangan ke dinding, lalu keluar dan tersebut. Anjing itu senang gitu. Apa kata Rasulullah SAW? Fasyakarallahu lahu wa ghafaralah wa adkhalahul jannah. Allah berterima kasih kepadanya. Lalu Allah mengampuni dosanya. Dan Allah memasukkan dia ke dalam surga. Dalam riwayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berterima kasih kepadanya. Allah mengampuni dosanya, dan Allah memberikan dia petunjuk untuk menghindari amal jelek yang selama ini dilakukan dan menjadi orang baik, yang dengan itu masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena orang itu ikhlas dalam beramal, tanpa pamrih dalam berbuat. Kebalikannya, seorang wanita baik-baik, yani dakhalatin nara fi hirrah, yang masuk neraka gara-gara seekor kucing. Habasatha la hiya at'amatha wa la hiya tada'aha ta'kul min hawashil ard. Jadi dicancang, diikat, gak dikasih makan, gak dibiarkan lepas sampai mati. Akhirnya dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam neraka. Ini contoh kecil para ikhwatin azanillahu wa iyyakum. Berbuat kepada makhluk Allah yang tatkala berbuat baik tidak ada harapan makhluk itu akan membalas, dan tatkala berbuat jahat tidak ada kemungkinan makhluk itu akan membalas. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segalanya. Jadi ini patokan dasar kita. Orang itu kalau mempunyai patokan dasar ikhlas dalam beramal, itu nyaman dalam hidup, gak pernah arep-arep balasan. Dia berbuat baik, dia mendapatkan kebaikan di dunia, itu bukan pahalanya, itu adalah ajilu busyral mu'min, kegembiraan seorang mukmin yang disegerakan. Seandainya dia tidak mendapatkan balasan apapun di dunia, tambah senang.
karena semuanya hanya akan didapatkan nanti di alam akhirat. Semuanya akan didapatkan nanti di alam akhirat. Itu yang pertama, al-ikhlas. Yang kedua, albir, berbuat baik. Yani berbuat baik. Yang dia pikir itu adalah berbuat baik kepada orang. Berbuat baik kepada orang. Dan ini disandingkan dengan yang ketiga, wal ikram. Tingkatan yang lebih daripada itu, memuliakan orang. Memuliakan orang. Dia merasa bahwa dirinya itu adalah makhluk yang lemah, orang lain lebih mulia daripada dia, entah apapun. Karena Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk memuliakan orang dari semua sisinya yang layak untuk dijadikan memuliakan dia. Kata Rasulullah SAW, ikramun nasi fi thalatha, memuliakan orang itu pada 3 posisi. Yang pertama, dzu asyaibatil muslim, memuliakan orang karena dia sudah beruban, maksudnya sudah tua, umurnya lebih tua. Mungkin dia orang awam, mungkin dia orang gak ngerti apa-apa, mungkin dia rakyat jelata, tapi karena umurnya lebih duluan lahir daripada kita, maka dia punya hak untuk dimuliakan. Yang kedua, dzul ilm, orang yang punya ilmu. Bisa jadi dia lebih muda, bisa jadi dia kelasnya anak kita, tapi ilmu dia menjadikan dia harus kita hormati. Yang ketiga, dzus sultanil muqsit, ini orang yang penguasa, mempunyai jabatan tapi adil. Ini tapi adil, orang-orang yang punya pengaruh di tengah masyarakat. Jadi menghormat kepada orang, memuliakan orang itu dari banyak sisi. Kita hormati fulan karena dia adalah orang tua. Kita hormati Alan karena dia punya ilmu. Kita hormati fulan yakni karena dia adalah orang yang memiliki pengaruh dan jabatan di tengah yakni masyarakat. Ini sisi ikram, memuliakan. Beda dengan sisi kebalikan, kasih sayang. Kalau kebalikan itu dari tua ke yang muda, dari alim ke yang awam, dari pejabat ke rakyat jelata. Nah, dan itu semua dibarengi dengan muraqabah, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, beliau melanjutkan, wal yalzam akbarukuma li akhihi bil al-ishfaq alaih. Hendaknya yang lebih tua dari kalian berdua menyayangi adiknya. Wal musara'ah ila kulli ma yuhibbuhu, dan cepat-cepat melakukan yang dicintai oleh adiknya. Wal mu'adhadah fi ma yu'athiruhu wal musamahah li kulli ma yarghabuhu, dan menguatkan yakni serta mendahulukan terhadap apa yang disenangi oleh adiknya. Wa yaltazim asgharukuma li akhihi taqdimahu alaih, dan yang lebih kecil hendaknya mendahulukan kakaknya. Wa ta'zimuhu fi kulli amrin birruju' ila madhhabihi, dan mengagungkan pendapat kakaknya, yakni memuliakan, menghormati. Walittiba' lahu fi sirrihi wa jahri, dan mengikutinya. Wa taswib qawlihi wa fi'lihi, membenarkan ucapan dan perbuatannya. Intinya, kalau orang itu masing-masing memahami posisi, maka akan muncul kehidupan yang pas. Ini beliau berbicara tentang kakak dan adik. Kakak menyayangi adiknya, adik menghormati kakaknya. Susahnya kehidupan itu kan kalau orang tidak memahami posisi diri, tapi suka nuntut. Sebagai kakak dia pingin dihormati tapi gak mau menyayangi. Sebagai adik pingin disayangi, gak mau menghormati. Akan jadi susah kehidupan. Makanya beliau rahimahullah menasihati kepada putra-putranya, hendaknya yang besar menyayangi yang kecil menghormati yang besar. Wallahu alam. Insyaallah subhanahu wa taala, ini yang kita baca pada pertemuan kita kali ini dari risalahnya Syekh Abdul Walid Al-Baji rahimahullahu taala. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.